Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidan Wira. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing dengan teman-teman tentang berapa sih kenaikan berat badan yang normal untuk ibu yang sedang hamil. Nah, di sini pasti teman-teman kadang bertanya-tanya kan, berapa sih sebenarnya normalnya berat badan yang kenaikan berat badan yang seharusnya untuk ibu hamil? Teman-teman pasti berpikir kurang atau kelebihan ya gitu. Nah, di sini pastinya perubahan yang pasti terjadi pada ibu hamil itu adalah kenaikan berat badan. Itu harus, karena apabila berat badannya tidak naik atau kurang, itu bisa mempengaruhi nutrisi untuk si bayi, untuk si janin teman-teman. Pada trimester pertama biasanya kenaikan berat badan itu kurang lebih setengah kilo sampai 2,5 kilogram. Tetapi tidak semua mengalami kenaikan berat badan. Ada juga ibu hamil muda karena mengalami morning sickness atau mengalami hiperemesis atau pokoknya mengalami keluhan mual muntah pada saat hamil muda yang menyebabkan nafsu makannya berkurang, sehingga tidak jarang mengalami penurunan berat badan. Ada beberapa ibu hamil muda pada trimester pertama, itu 3 bulan pertama, itu mengalami penurunan berat badan 2-3 kg. Ini masih dikategorikan normal karena tadi disebabkan oleh ketidaknyamanan pada saat hamil muda, yaitu mual muntah. Tetapi kondisi ini tidak boleh berkelanjutan. Kalau di dalam 3 bulan pertama penurunan berat badan itu masih normal, tetapi setelah itu tidak bagus karena bisa berpengaruh pada nutrisi untuk si bayi. Takutnya janin teman-teman nanti kurang nutrisi. Kenaikan berat badan pada masa hamil itu tergantung status gizi ibu sebelum hamil. Nah, misal status gizi ibu itu kan berbeda-beda, status gizi kita kan berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang normal, ada yang berlebihan, dan bahkan ada yang obesitas. Nah, kenaikan berat badannya pun saat hamil, keperluannya pun berbeda-beda tergantung indeksnya, tergantung BMI-nya atau status gizinya. BMI itu adalah status gizi kita. Cara menghitungnya yaitu BMI, cara menghitung BMI itu tuh berat badan dibagi tinggi badan kita dikuadratin dalam meter. Jadi misalkan BMI itu skalanya ada 18,5 sampai ada lebih yang dari 30. Berapa sih normal BMI? BMI itu dikatakan normal apabila 18,5 sampai 24,9 atau kurang dari 25. Jadi yang dikatakan underweight atau kurang itu jika BMI-nya kurang dari 18,5. Dikatakan normal itu 18,5 sampai 24,9. Dikatakan overweight atau berlebih itu jika BMI-nya lebih dari 25. Dikatakan obesitas jika BMI-nya lebih dari 30. Nah, kita bisa menghitung BMI kita masing-masing dengan cara BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin dalam meter. Misal berat badan kita 50 kg dibagi tinggi badan kita misal 150, 1,5 dikuadratkan. Jadi 50 dibagi kuadrat dari 1,5 tadi. Berapa hasil BMI-nya itu status gizi kita. Nah, setiap ibu hamil itu berbeda-beda indeks status gizinya sebelum hamil itu kan berbeda-beda. Jadi harus kita ukur dulu saat pada hamil pertama itu kita ukur dulu BMI-nya berapa. Kalau misalkan BMI-nya underweight atau kurang atau 18,5 tadi, jadi kenaikan berat badannya bagusnya idealnya itu 12,5 kg sampai 18 kg selama hamil atau selama 9 bulan. Nah, berbeda lagi dengan kenaikan berat badan jika status gizi kita normal. Status gizi normal tadi 18,5 sampai 24,9. Itu kenaikan berat badan selama hamil normalnya 11 sampai 16 kg. Sedangkan apabila ibu hamil yang mengalami status gizi yang berlebih atau overweight, itu BMI-nya tadi lebih dari 25, itu kenaikan berat badannya idealnya selama hamil 7 sampai 11,5 kg. Nah, apabila tadi ibu hamil mengalami obesitas atau lingkar
atau status gizinya lebih dari 30, maka kenaikan berat badan selama hamil pun lebih sedikit berkurang, yaitu hanya 5-10 kg idealnya. Minimal 5 kg, maksimal itu 10 kg. Jadi kenaikan berat badan selama hamil itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan setiap orangnya. Jadi harus tahu dulu status gizi kita berapa, normalkah, underkah, atau overkah, atau obesitaskah. Jadi kita ukur dulu BMI-nya berapa, lalu baru kita bisa tahu normalnya berapa kilo sih kenaikan berat badan kita selama hamil. Nah, jadi itu tadi normalnya, maksudnya normal kenaikan berat badan selama hamil. Jadi antara kita dengan teman kita yang sedang hamil itu tidak bisa disamakan, itu berbeda-beda. Bahayanya kalau misalkan kalau ibunya kurang gizinya, maksudnya status gizinya kurang, berat badannya kurang gitu, berat badannya kenaikannya tidak normal, nanti bisa menyebabkan kurangnya nutrisi atau gizi untuk si janin. Nah, itu kan nggak bagus ya teman-teman, karena bisa menghambat pertumbuhan si bayi. Tetapi dampaknya apabila kenaikannya terlalu berlebih juga tidak bagus. Salah satunya resiko PEB. PEB itu adalah preeklamsi. Preeklamsi itu resiko kejang pada saat persalinan atau saat kehamilan tua nanti. Lalu kalau obesitas, otomatis bayinya juga tidak bagus karena bisa meningkatkan resiko terkena gula pada ibu hamil dan juga pada si bayinya nanti saat sudah bersalin, saat sudah lahir. Lalu bayinya terlalu besar. Bayi besar itu adalah bayi yang lebih dari 4 kg. Kenapa beresiko? Karena apabila bayinya terlalu besar, itu resikonya tidak bisa lahir secara normal. Nah, itu tadi teman-teman kenaikan yang normal pada saat kehamilan. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri BMI-nya berapa, status gizinya berapa. Tadi caranya sudah saya jelaskan sebelumnya, itu berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Nanti ketemu status gizi kita di bagian yang mana, kurangkah, normal, atau over, atau obesitas. Nanti setelah kita tahu BMI-nya atau setelah tahu status gizinya, baru kita bisa memperkirakan atau bisa tahu berapa normal kenaikan berat badan kita selama hamil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.